niyatin wa amalan salihah fi ta'limil kitab an-nasaihul diniyah di Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fi dini wa dunya wal akhirah ala jami'i talamin najis salim isyadul ikhwan bismillahil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa'ah wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istifada wal isti'anata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ittiba'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa tahlana futal arifin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi'lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabin ya kasrana wali asanal fi'al ya qaiman biraza wali yang memdiha bila misal wa kalhamdu wa lakal syukur wa lakal minatu wa lakal syuruku ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan pembahasan daripada takwa. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah wa taqwa. Bermula takwa wasiatullah adalah wasiat Allah Rabbil alamina yang menjadi Tuhan alam semesta, il awwalina terkhusus bagi orang-orang terdahulu, wal akhirina dan orang-orang yang kemudian. Jadi wasiat takwa ini Allah pesankan dari sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wasayna alladzina utul kitabah. Walaqad wasayna dan sungguh benar-benar telah kami wasiatkan alladzina kepada orang-orang utu yang telah diberikan Alkitab min qablikum dari sebelum kamu wa iyyakum dan juga kamu annittaqullah agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi Allah telah berwasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab dahulu sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad. Mereka orang-orang Yahudi, orang yang Nasrani yang di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu Allah pesankan untuk bertakwa. Begitu pula umatnya baginda Nabi Muhammad wa iyyakum dan juga kamu. Kamu di sini berarti apa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad annittaqullah untuk bertakwa kepada Allah. Ma min khairin fama min khairin maka tiadalah ada kebaikan ajilin yang segera wala ajilin dan tidak pula
kebaikan yang akan datang. Maksudnya tidaklah ada kebaikan baik di dunia maupun tidak pula ada kebaikan di akhirat. Zahirin, tidak pula secara zahir, wala batinin, dan tidak pula secara batin, illa melainkan kebaikan itu dengan cara apa? Wat taqwa, yaitu dengan cara takwa. Karena takwa itu sabilun, menjadi jalan, muasilun, yang bisa menyampaikan ilaihi, kepada khair, kepada kebaikan. Wa wasilatun, dan takwa bisa menjadi wasilah, muballighatun, yang bisa menyampaikan lahu, kepada kebaikan. Wa ma min syarrin, dan tidak ada daripada keburukan, ajilin, baik di dunia, wala ajilin, maupun di akhirat, zahirin wala batinin, tidak pula keburukan secara lahir maupun batin, illa wat taqwa, melainkan bermula takwa itu adalah hirzun harizun, adalah penjaga, harizun, yang menjaga, wa hisnun hasinun, dan takwa itu menjadi benteng, hasinun, yang membentengi, disalamati, untuk bisa selamat, minhu, dari keburukan, wan najati, dan untuk bisa selamat, min dororihi, dari bahayanya keburukan. Jadi tidak ada kebaikan yang akan dapat kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat, baik secara lahir maupun batin, kecuali dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah jalan yang bisa menyampaikan dalam kebaikan dan bisa menjadi perantara yang bisa menyampaikan pada kebaikan. Begitupun sebaliknya, tidak ada pula keburukan yang akan menimpa baik di dunia maupun di akhirat, baik secara lahir maupun secara batin, kecuali takwa itulah yang menjadi penjaga, yang bisa menjaga atau bisa menjadi benteng yang bisa membentengi agar kita selamat dari keburukan dan selamat dari bahayanya keburukan. Wa kam allaqa, kam di sini kam khobariyah, bukan kam istifhamiyah. Kam khobariyah itu maksudnya mengkhabarkan, bukan kam pertanyaan. Kam sama nukhubzin, berapa harga roti ini? Nah itu kam istifhamiyah. Tapi kalau kam ini menunjukkan kam khobariyah. Kam allaqallahul al-azimu, betapa banyak Allah mengaitkan, Allah menghubungkan, al-azimu, yang maha agung, Allah menghubungkan fi kitabihi, di dalam kitabnya, al-azizi, yang agung, alat taqwa, atas takwa. Allah kaitkan dengan apa? Min khairati, dari berbagai macam kebaikan, azimatin, yang besar, wasa'adati, dan Allah kaitkan dengan beberapa keberuntungan, jasimatin, yang agung. Betapa banyak Allah mengaitkan takwa itu dengan kebaikan yang besar dan dengan keuntungan yang amat besar. Wamin zalika, maka diantara keuntungan ataupun kebaikan yang besar itu adalah al-ma'iyatu al-ilahiyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala, al-hifziyatu al-lutfiyah, serta penjagaannya yang lembut. Manfaat takwa berupa kebaikan, berupa keberuntungan yang amat besar. Allah gambarkan di dalam firman-Nya. Yang pertama yang diperoleh itu apa? Kebersamaan Allah dan penjagaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Ma'iyatullah itu
Al-aunu wan nasr adalah pertolongan dan perlindungan juga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah itu selalu senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah akan selalu senantiasa menjaga, melindungi, menolong orang-orang yang mempunyai level takwa. Wa min zalika, dan diantaranya kebaikan dan juga keberuntungan yang didapat bagi orang yang bertakwa, al-ilmu, ilmu al-laduni, ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa ini? Al-Baqarah ayat ayat berapa ini? 282. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Jadi kalau pengen dapat ilmu langsung dari Allah, syaratnya yaitu takwa. Karena ini biar jelas firman Allah, pasti Allah akan mengajarkan kamu jikalau kamu bertakwa. Wa min zalika, dan diantaranya lagi, diantara keuntungan dan kebaikan yang banyak yang diperoleh bagi orang yang bertakwa adalah al-furqan, kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil, indal istibahi, ketika dalam keadaan samar, wa wuqu'il iskal, dan ketika terjadi kemuskilan, kerumitan, kesulitan, wal kafarrati lisayyi'at, dan penghapusan atas segala kesalahan, wal maghfirati lizunub, dan ampunan atas dosa-dosa. Jadi manfaat takwa diantaranya juga adalah untuk agar supaya kita mampu membedakan antara perkara hak dan yang batil ketika kita berada dalam kondisi samar, dalam keadaan yang memang samar, tidak diketahui yang mana yang benar, yang mana salah. Nah, ketika kita orang bertakwa, maka insya Allah Allah tunjuk berupa furqan, pembeda, untuk menentukan mana hak dan mana yang batil, dan juga penghapusan dari segala kesalahan dan ampunan dari segala dosa. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah, ila akhir ayat surat Al-Anfal ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, tattaqu, jika kamu bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lakum, maka Allah akan memberikan untukmu furqan, kemampuan untuk membedakan perkara hak dan yang batil, wa yukaffir, dan Allah akan menghapuskan ankum, dari kamu, sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni lakum, untukmu, dosa-dosa. Wallahu, dan berulah Allah itu Dzul Fadlil Azim, adalah zat yang memiliki karunia al-azim yang. Wa min dzalika, dan diantara keuntungan ataupun kebaikan yang banyak diperoleh bagi orang yang bertakwa, an-najatu, keselamatan, minan nari, dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu berfirman di dalam surat Maryam ayat 71-72. Wa im minkum, dan tidak ada seorang pun dari kamu, illa wariduha, melainkan ia akan mendatanginya, maksudnya mendatangi neraka. Karena yang demikian itu ada ala rabbika, atas Tuhanmu itu hatman maqdiyah, adalah kepastian yang sudah
ditetapkan. Jadi ulama bertafsir ini berbeda pendapat bahwasanya kita semua ini nanti akan dihantarkan ke dalam neraka, semua kita. Lalu kemudian apa? Summanunajjil ladzina, lalu kemudian kami selamatkan alladzina, orang-orang ittaqu yang bertakwa kepada Allah. Wa nazaru, lalu kemudian kami biarkan az-zalimina, orang-orang yang zalim, fiha, di dalam neraka, jisya, dalam keadaan berlutut. Di antara ayat yang menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang bertakwa agar selamat dari siksa api neraka ialah surat Maryam ayat 71 dan 72. Jadi tidak ada seorang dari kamu melainkan akan mendatangi neraka illa wariduha. Karena ala rabbika hatmam maqdiya, yang mana demikian itu kedatangan neraka itu adalah sudah ketetapan yang pasti dari Allah. Summa nunajji, tetapi Allah kemudian menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Wa nazaruz zalimina jisya, lalu kemudian Allah membiarkan orang-orang yang zalim dalam keadaan berlutut. Wa qala, dan di ayat yang lain surat Az-Zumar ayat berapa? 61 ya. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Wa yunajjillah, dan kemudian Allah telah menyelamatkan allazina, orang-orang ittaqu yang bertakwa, bima fazatihim, dengan sebab keberuntungan mereka, la yamassuhum, tidak akan pernah menyentuh mereka, as-su'u. Su' ini kalau arti bahasa itu artinya keburukan, tapi yang dimaksud di sini adalah siksa, azab. Tidak akan menyentuh mereka siksaan, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Wa min zalika, dan diantaranya keuntungan dan kebaikan yang banyak yang akan diperoleh bagi orang yang bertakwa adalah al-makhraj minasyada'id, solusi dari segala macam kesulitan hidup, solusi dari segala macam kesempitan hidup, warizqu min haitsu la yahtasib, dan juga dapat mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wal yusru, dan kemudahan, wa azmul ajri, dan pahala yang besar. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mengaruniakan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka. Lalu kemudian di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah jadikan untuknya, min amrihi, daripada segala urusannya, yusra, kemudahan. Allah juga kemudahan di setiap urusannya. Dan di ayat yang kelima surat At-Talaq, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, barang siapa yattaqillah, yang bertakwa kepada Allah, yukaffir, maka Allah akan menghapuskan anhu, darinya, sayyi'atahu, keburukannya, wa yu'azib, dan Allah akan melipat gandakan lahu, baginya, ajron, pahalanya. Wa min zalika, lalu kemudian diantaranya lagi keuntungan yang akan diperoleh bagi orang yang bertakwa, al-wa'du bil jannah, Allah janjikan surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat apa ini? Surat Maryam. Ayat berapa ini? Ayat 23.
63 tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga allati nurisu yang kami wariskan min ibadina di antara hamba-hamba kami man kana taqiya yang mana mereka adalah orang yang bertakwa. Dan juga di dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat berapa ini? 36 34. Qala Allah Ta'ala masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga wa'idal muttaqun allati wa'idal muttaqun yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian di ayat yang lain innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Surat apa ini? Al-Qalam ayat 34 ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa inda rabbihim jannatin na'im, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Lalu di dalam surat Al-Qamar ayat berapa ini? 54-55. Innal muttaqina fi jannati wan nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, berada di taman-taman surga wan naharin dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di tempat yang baik di sisi Allah yang Maha Kuasa. Wa min zalika, dan di antaranya lagi keuntungan yang akan diperoleh bagi orang yang bertakwa al-karamatu fid dunya wal akhirah, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat apa ini? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Faja'alala, kemudian Allah menjadikan al-karamata, kemuliaan, indahu, di sisi Allah, bit taqwa, dengan takwa. Jadi tolak ukur standar mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan. La bil ansab, bukan dengan nasab. Wala bil amwal, dan juga bukan dengan harta kekayaan. Kalau dalam pandangan manusia, nasab itu bisa membuat seseorang itu mulia. Uang bisa membuat orang itu mulia. Pangkat bisa membuat orang itu mulia. Dan tetapi dalam pandangan Allah, hamba yang mulia di sisinya adalah orang yang mempunyai level takwa. La bi syai'in akhar, bukan pula dengan sesuatu yang lainnya. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu, dan betapa banyak Allah menjanjikan, wa rasuluhu, dan rasulnya, alat taqwa, terhadap takwa, min khairatin, di antara kebaikan-kebaikan, wa sa'adatin, dan keberuntungan, wa darajatin, dan derajat-derajat, wa hasanatin, dan kebaikan-kebaikan, wa solahin, dan kesalehan, wa falahin, dan kebahagiaan, wa ghanaim, wa arbahin, sama maknanya, keberuntungan. Yutawwilu, yang bisa menjadi panjang pembahasannya. Yutawwilu zikruha, yang bisa menjadi panjang pembahasannya kalau tidak disebut ke galau-galau di dalam kitab ini. Kalau seandainya disebutkan galau, panjang pembahasannya. Betapa banyak keuntungan, kebaikan, kesalehan, keberuntungan, kebahagiaan
yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya disebutkan itu panjang pembahasan. Wa yata'azzaru dan uzur hasruha untuk dapat menghitungnya, menghitung daripada kebaikan, keberuntungan, manfaat yang diperoleh bagi kita yang bisa mencapai level takwa. Jadi di sini Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad hanya menyebutkan sebagian kecil saja manfaat dan keuntungan ataupun kebaikan yang diperoleh bagi orang-orang yang mau bertakwa. Wa ma ahsana, betapa bagusnya wa ma ahsana ma, betapa bagusnya syair kila yang dikatakan fil ma'na, di dalam maknanya syair ini. Bunyinya apa? Mayyatakilla faza kalladzi yuqal ilaihil muttajirur rabih. Mayyatakilla, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fazaka, maka orang ini allazi siq, adalah orang yang didatangkan ilaihi kepadanya al-muttajiru ar-rabih, perdagangan yang untung. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Wakila aidon, dan dikatakan aidon sebagaimana syair yang sebelumnya, sama seperti syair sebelum, man barang siapa arafa yang mengenal Allah walam tughnihi, akan tetapi mengenal Allah itu tidak bisa mencukupi dia, tidak bisa membuat dia puas. Ma'rifatullah, makrifat kepada Allah itu tidak bisa membuat dia puas, karena ngapa? Masih doyan dengan dunia. Fazaka syaki, maka orang ini adalah orang yang celaka. Ma darrazat ta'at, tidaklah membahayakan orang yang taat ma sesuatu dalahu yang menimpa dirinya fi taatillah, ketika dia taat kepada Allah. Ketika orang itu taat kepada Allah, ketika orang itu bertakwa kepada Allah, meskipun dia dalam kondisi bahaya, ya, meskipun dalam kondisi mengerikan, meskipun dalam kondisi yang mencemaskan, itu tidak membuat dirinya merasa bahaya. Meskipun secara lahirnya dijengok dia dalam kondisi bahaya, tapi orang yang benar-benar taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka bahaya itu dianggapnya suatu hal yang biasa, karena dia selalu senantiasa dalam pertolongan Allah. Wa ma zalaqa, wama zalaq, dan tidaklah membahayakan apa-apa yang ia temui. Ma yasnaul abdu bi'izzil ghina, tidaklah bisa membuat al-abdu, seorang hamba itu mulia karena kekayaannya. Karena ngapa? Wal izzu, bermula kemuliaan itu, kullal azzi, dari segala kemuliaan, lil muttaqi, hanya bagi orang yang bertakwa. Tapi bukan berarti kita tuh tidak boleh kaya, tuh bukan. Ya. Jadi orang kaya itu juga bermanfaat. Ya, asalkan apa? Al-malu soleh lirrojulis soleh. Kalau seandainya harta yang soleh itu dimiliki oleh orang yang soleh, maka itu bisa menghantarkan dia menjadi orang yang mulia. Tapi sejatinya kemuliaan itu hanya bisa diperoleh dengan cara takwa.
Qala ulama, para ulama berkata ridwanullahu alaihim, amin. At-taqwa, yang dinamakan takwa adalah ibaratun an imtisali awamirillah. Yang dinamakan takwa adalah upaya untuk dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Zahiran wa batinan, baik secara lahir maupun batin. Ma'astish'arit ta'zimidillah, disertai dengan rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, bukan hanya sekedar menjauhi larangan Allah, akan tetapi semuanya itu ia lakukan disertai dengan rasa pengagungan terhadap zatnya Allah. Wal haibat, haibah ini maknanya sama sebenarnya, membesarkan. Wal khasyati warrahmah, dan disertai dengan rasa takut kepada Allah. Itulah definisi takwa menurut ulama. Ya, jadi bukan hanya sekedar menjalankan perintah, bukan hanya sekedar menjauhi larangan, akan tetapi harus disertai dengan rasa mengagungkan terhadap zatnya Allah Ta'ala, disertai dengan rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita durhaka padanya. Wa qala ba'dul mufassirin, dan sebagian mufassir, sebagian ulama tafsir rahimahullah, mereka menafsirkan fi qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih. Surat apa ini? Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wattaqullah, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, sebagian ulama tafsir mentafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan haqqo tuqatih, bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu apa? Ayat ta'at, Allah itu ditaati. Fala yuqsa, maka jangan didurhakai. Wa yuzkara, Allah itu diingat. Fala yunsa, Allah itu jangan dilupakan. Wa yushkara, dan Allah itu nikmatnya disyukuri. Fala yukfar, maka jangan sampai nikmatnya itu diingkari. Intaha, telah selesai apa yang telah dikatakan oleh ba'dul mufassirin. Akan tetapi meskipun Allah berfirman mewasiatkan hambanya untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, akan tetapi kata Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, walan yastati, sekali-kali tidak akan pernah mampu al-abdu, seorang hamba, walau kana lahu, meskipun adanya dia mempunyai alfu alfi nafasin, meskipun si hamba ini tadi memiliki 1.000.000 napas, ila nafasi, yang sampai pada napas yang memang sudah dia miliki. Napas kita ini kan sudah ada, ditambah lagi 1.000.000 napas. Kalau seandainya kita diunjuk 1.000.000 napas lagi daripada napas yang sudah ada di kita. Wa alfu alfi umrin,
atau memiliki 1.000.000 umur. Ila umrihi, 1.000.000 umur disertai dengan umur yang sudah ada pada kita. Kan umur sekarang nih 40, ditambah lagi 1.000.000 umur. Andai kata kita mempunyai 1.000.000 napas, dengan napas yang memang sudah kita miliki, lalu kemudian andaikan kita punya umur selama 1.000.000 tahun, ditambah dengan umur kita yang sudah ada, ayyattaqillaha haqqa tuqatih, makanya kita tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Meskipun andai kata Allah menunjuk kita 1.000.000 umur, 1.000.000 napas. Walau anfaqo, dan kalaulah seandainya kita infakkan jami'a zalik, semuanya kita infakkan seluruh umur kita yang 1.000.000 tadi, 1.000.000 tahun tadi, kita infakkan seluruh napas kita yang jumlahnya 1.000.000 napas tadi, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah, wa mahabbihi, dan kecintaan kita kepada Allah, wa zalika, maka niscaya kita tidak akan mampu. Li azmi haqqillah, karena betapa besarnya hak Allah ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Wali jalali azomatillah, dan karena begitu agungnya kemuliaan Allah. Wa uluwi kibriyaihi, dan betapa tingginya kebesaran Allah. Wartifai majdihi, dan betapa tingginya keagungan Allah. Karena ngapa? Seandai kata seluruh makhluk yang ada di dunia ini taat kepada Allah, ya tidak akan bisa menambah kekuasaan Allah. Tidak akan bisa menambah kebesaran Allah. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya seluruh manusia yang ada di dunia ini, seluruh makhluk yang ada di dunia ini kok durhaka galau, maka tidak akan juga bisa mampu untuk merendahkan ataupun menghinakan zat Allah. Saking begitu besarnya keagungan Allah. Karena ngapa? Alasannya waqad qala afdalul qaimin, sungguh benar telah bersabda orang yang paling utama di dalam menjalankan bihak ilai haknya Allah, wa akmalihim, dan paling sempurna di dalam melaksanakan hak-haknya Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri telah bersabda fi du'aihi, di dalam doa beliau, i'tirafan, sebagai bentuk pengakuan, bil ajzi, atas kelemahan, anil qiyami, untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, bi ihsa'is sana'i, dengan cara menghitung pujian terhadap Allah. A'udzu, aku berlindung biridoka, dengan ridhomu ya Allah, min sakhatika, dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dari pengampunanmu, min uqubatika, dari kepada siksaanmu, wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minka, dari mula ahsa sanaan alaik, tidak akan mampu untuk dapat aku menghitung pujian terhadapmu. Anta kama asnaita, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ala nafsiknya. Nabi dewek lagi tidak akan mampu sekelas Nabi Muhammad, orang yang paling apa? Paling sempurna di dalam melaksanakan haknya Allah, paling utama di dalam melaksanakan haknya Allah, itu lagi tidak mampu, terlebih lagi kita umatnya ini. Bahkan apa kata Sayyid Abdullah bin Alwi Hasan, waqad balagna, telah sampai kepada kita berita bahwasanya apa, anallaha annalillahi malaikat, bahwasanya Allah mempunyai malaikat, lam
Yazalu, yang mana malaikat ini tidak pernah berhenti, berarti selalu, senantiasa, terus menerus. Mundu khalaqahumullah, mulai sejak Allah menciptakan mereka. Wirukoin, ada malaikat yang Allah ciptakan dari awal sampai hari kiamat untuk selalu senantiasa ruku. Wasujudin, ada juga para malaikat yang Allah perintahkan sujud sampai dengan hari kiamat. Ada pula Allah yang ciptakan malaikat itu begitu diciptakan disuruh bertasbih sampai hari kiamat. Wa tasbih wa taqdisin, dan sucikan Allah. La yaftaruna, yang mana mereka tidak pernah kendor. Kelas malaikat itu kan begitu Allah ciptakan langsung dikongkon sujud ya sujud, terus dikongkon tasbih ya tasbih terus, ya sampailah hari ya. Mereka tidak akan lesu, tidak akan mungkin kendor anhu dari melakukan semuanya. Wala yastaghiluna, dan mereka tidak disibukkan bi ghairihi, dengan selainnya. Kalau disuruh sujud ya sujud, terus tak kalah sibuk dengan yang lain. Kalau disuruh rukuk rukuk, terus yang disuruh tasbih tasbih terus sampai hari kiamat. Tak pernah gawe yang lain. Fa iza kana, tetapi bila mana telah tiba yaumul kiamat, di hari kiamat, yaquluna, maka para malaikat berkata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, bagimu segala puji, ma'arabnaka haqqa ma'rifati, tidaklah kami mengenal engkau dengan sebenar-benarnya mengenal. Posisi malaikat yang mulai dari begitu diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah durhaka. Pas sampai hari kiamat mereka berkata, tidaklah pernah kami ini mengenali engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya mengenali engkau. Wala abadnaka, dan tidaklah kami menyembah engkau ya Allah haqqa ibadatik, dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya, kelas malaikat yang tidak pernah durhaka lagi merasa, ya, mereka mengakui kami ini tidak pula mengenalmu dengan sebenar-benar mengenal, kami pun tidak pula beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Kak mana yang pecah kita ini yang lebih banyak dosa daripada ibadah. Ya. Waqad qala ba'dul ulama inna qawluhu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih